call you holy. Father, Son, and Holy Ghost. Sing, Father, Son, and Holy Ghost. Sing, hallelujah. Sing, hallelujah. Sing, Father, Son, and Holy Ghost. Let's call His name. Let's call your Father. Sing, Father, Son, and Holy Ghost. Sing, Father, Son, and Holy Bapa, nyatalah di tempat ini Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Sebab ini hati anak-anak-Mu yang menginginkan Engkau Tuhan. Maka nyatakanlah kepada kami Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Oh Jehovah, manifest. Oh Jehovah, manifest your power. Sing, Father, Son, and Holy Ghost. Sing, Father, Son. Kami memanggil Engkau Tuhan, buat mengerjakan sesuatu yang besar di tempat ini Tuhan. Buat mengerjakan sesuatu yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Manifest yourself. Tuhan. Ini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan sampai setiap kami bertemu dengan Engkau pribadi lewat pribadi Tuhan. Jangan lewatkan satu pun di antara kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun di antara kami Tuhan. Kami mau serahkan ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Remnants. Sepertinya Remnants masih lemes nih. Shalom Remnants. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih semangat untuk meneriakan Remnants. Saya undang yang masih semangat bisa maju ke depan. Saya ajak semua bangkit berdiri. Kita mau praise sama-sama. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang besar? Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Siapa yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang besar? Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari apa yang ada di belakang kita, lebih besar dari setiap belenggu kita. Namanya Yesus. Dia Tuhan yang ada dalam diri kita. Dia Tuhan yang besar di dalam kita.
Amin. Saya ajak semuanya buat nyanyi bareng-bareng ya. Say oh. Oh. Lebih kenceng lagi dong, mana suaramu? Say oh. Di sebelah sana masih sepi, mana suara yang say oh. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah. Katakan apa? Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup seperti pun dahsyat. Karena apa? Yang bekerja bukanlah kuat gagah. Ku tak takut, semua musuh semua musuh gemetar. Siap untuk menyerukan nama Tuhan Yesus sama-sama. Say Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu. And say lebih keras lagi. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebut dahsyat. Karena Dia yang bekerja bukanlah. Katakan ku tak takut, ku tak gentar. Sebab apa? Semua musuh gemetar. Siap untuk menyerukan nama Tuhan lebih lagi. Are you ready? So wow, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Say Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Saya mau ajak semuanya nyanyi. Yang di sebelah sana, yang di belakang jangan mau kalah. Say oh. Come on, come on. Yang di sana masih sepi. And say oh. Bila kau di sisi, pada siapa? Karena apa? Kaulah perisai. Katakan lagi ya.
besar di dalam. Sekali lagi, yang paling keras. Kau besar di dalam. Say, kau besar di dalam. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa? Oke teman-teman, kita mau nyanyi lagu praise lagi. Tapi sebelum itu saya mau ngajak teman-teman untuk nyanyi dengan pengertian. Kita mau nyanyi sebuah lagu baru. Judulnya History Maker. Teman-teman tadi dengar firmannya, kalian kembali ke tempat masing-masing. Buat jadi pencetak sejarah. Buat jadi api lawatannya Tuhan buat ditebarkan. Amin. Hei, Tuhan cari kalian, Tuhan cari kalian. Dan kalau kalian tangkap, kalian waktu pulang, kalian gak jadi orang yang sama. Amin. Amin. Kita history maker, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Say. Katakan. Kau yang memanggilku dalam kelemahanku, untuk genapi setiap kerinduanku. Inilah hidupku, berdiri di hadapanmu, membawa generasiku. Katakan, kamilah umatmu Tuhan. Kamilah umatmu, bersatu panggilanmu, bersatu di dalam kemuliaan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, membawa korban bagi-Mu. Inilah kerinduan-Mu. Are you ready to be story maker? Are you ready untuk pulang jadi pencetak sejarah buat Tuhan? History maker. Haleluya. Semuanya di belakang juga tepuk tangan dong. Juga lompat sama-sama. Katakan, kamilah umatmu. Kau yang memanggilku dalam kelemahanku, untuk genapi setiap kerinduanku. Inilah hidupku, berdiri di hadapanmu, membawa generasiku. Kamilah umatmu Tuhan. Kamilah umatmu, bersatu panggilanmu, bersatu di dalam kemuliaan-Mu. Tersungkur di hadapan-Mu, membawa korban bagi-Mu. Inilah kerinduan-Mu. Yes, we are remnant. This is us. Setiap yang lemah, mengobati jiwa-jiwa, menggenapi visi. Bagi siapa? Bagi Yesus Tuhan. Are you ready to jump? Are you ready to jump? We are history. Let's go. Say, stronger together. Hey, 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 hey. Grow up together. Say, hey, hey, say, we are history maker. Oke, semuanya sudah tahu lagunya, kita mau nyanyi sama-sama lagi ya. Are you ready? Kamilah umatmu Tuhan. Kamilah umatmu, bersiap untuk panggilanmu. Bersatu di dalam kemuliaan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, membawa korban bagi-Mu. Inilah kerinduan-Mu.
history maker. Biasa. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap Kau pilih buat jadi pencetak sejarah. Mari angkat kedua tangan-Mu. Kau mencariku, menerimaku, Kau ampuniku, mengasihiku, ubah hatiku menjadi baru. Sebab apa? Kau kerinduan. Say, Kau mencariku, menerimaku, Kau ampuniku, ubah hatiku menjadi baru. Yes, Kau kerinduan. Setiap yang menopang jiwa-jiwa, menopang jiwa-jiwa, menggenapi visi surga. Let's say together, we are history makers. Say, stronger together. Hey, 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 hey. Grow up together. Hey, satu suara nyatakan, we are history maker. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang siap buat jadi remnant-Mu, yang siap buat jadi pencetak sejarah-Mu dimanapun Kau tempatkan kami, siap Tuhan. Kami gak mau lewatkan momentum ini Tuhan. Bawa kami untuk tetap kuat berdiri di tempat kami mau Kau tempatkan Tuhan. Biarkan kami tetap kuat berdiri. Biarkan kami tetap stand firm dalam firman-Mu, dalam ketetapan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh, Glorious God, sing out His people. wait upon Him and hunger for Him. He's longing for a generation whose their heart are burned with the holy desire to gather in power, unfaithful in truth, proclaiming His glory and shout out His name. Prepare the way of Jehovah and declare, oh yeah, for His kingdom will come down. So prepare yourself and be ready. Onward, I'll take up your place. The trumpet will Singers sound. falling on His name. Oh, stand firm, stand firm, stand firm and hold your ground. God
will bring the victory. Stand firm. Stand firm. Say, stand firm. Come on. Stand firm and hold your ground. God will conquer the world. Stand firm and hold your ground. We will bring the victory. Mari saudara, mari remnant. Come on, stand firm and hold your ground. Oh, stand firm and hold your ground. And God will conquer the world. Stand firm and hold your ground. We will bring the victory. Come on, remnants. Come on, remnants. Jangan mau lemah. Come on, stand firm. Stand firm and hold your ground. God will conquer the world. Stand firm and hold your ground, and we will bring the victory. On again, stand firm, because we'll give you the victory. So let's stand firm and stand firm and hold your ground. Ini remnant-Mu Tuhan, Big Lala will conquer the world. Stand firm and hold your ground. We will bring the victory. Oh Tuhan, oh Tuhan, beri setiap kami Tuhan. Kami remnant-Mu Tuhan. Kami gak mau takut kematian, karena Engkau yang pegang akhir hidup kami. Kami gak mau takut apa yang terjadi selanjutnya, karena Kau yang punya rencana buat setiap kami Tuhan. Oh, in the face of that, we still standing strong. Make it through the end, so we can declare we are remnant. We are remnant. Now we're standing here, waiting on your sign. God has fly on day, so we can declare we are
victory. Once again, stand firm. Once again, stand firm. Stand firm. Biar namamu yang dimuliakan Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan. And your name is to be highest. And your name is to be greatest. Call his name Adonai. Panggil namanya. Lagi Adonai. Say Adonai. We call your name Adonai. Mari angkat kedua tanganmu saudara, panggil namanya. Say Adonai. We call your name. We call your name, Lord. We call your name, Jesus. Adonai. Adonai. Again, Adonai. Mari serukan saudara. Mari serukan saudara. Adonai. Oh, Adonai. Lagi saudara. Lebih kuat lagi, serukan. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be highest. Call his name Adonai. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name. Yes. Yes. Call Adonai. Again. Katakan Adonai. Come on, angkat tanganmu semuanya. Worship His holy name. Come on. Come on, panggil namanya Adonai. Come on, Adonai.
worship His holy name. Your name is to be hallowed. From the rising of the sun, rising of the sun, to the setting of the same. Your name is to be hallowed. One more time, sekali lagi kata, from the rising of the sun to the setting of the same. Is to be hallowed. Come on, semuanya naikkan lagu yang baru di hadapan Tuhan. Worship Him, somebody. Come on, buka mulutmu, angkat suaramu, tinggikan nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini seperti nama Yesus, nama yang memerintah atas semua pemerintahan yang ada, nama di mana setiap lutut harus berteguk lutut, nama di mana semua lidah harus mengaku bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa. Biar semua yang bernafas meninggikan nama Yesus. Biar semua yang bernafas mendeklarasikan pada malam hari ini bahwa Yesus harus dikenal dari seluruh penjuru bumi, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Nama Yesus, nama Yesus, haleluya. Semua pulau, semua benua, segala bangsa. Hari ini kami deklarasikan dari kota Semarang bahwa nama Yesus harus diperdengarkan di seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Amen. Kami deklarasikan nama Yesus menembus kegelapan yang ada, sebab semua harus bertekuk lutut kepada nama Yesus. Nama yang melepaskan, nama yang memerdekakan, nama yang membangkitkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan kemenangan. Dan kami bersyukur bahwa setiap kami ada di bawah meterai kuasa nama Yesus. Kristus yang ada di dalam kami jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari roh apapun dan siapapun yang kami hadapi di dalam dunia ini. Bapa, kami percaya bukan kami yang memilih Engkau, tapi Tuhan yang telah memilih setiap kami. Engkau menjadikan kami orang-orang yang menang, orang-orang yang mengalahkan ilah-ilah dunia,
orang yang tidak ditaklukkan kepada daging. Tapi malam hari kami berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu. Bangkitkan kami sebagai tentara yang gagah perkasa, yang belum pernah dilihat oleh dunia sebelumnya. Kami percaya di tengah-tengah kegelapan, terang Tuhan yang ajaib terbit atas setiap kami. Dan kami percaya sekecil apapun kehidupan kami, Tuhan yang besar tinggal di dalam kami. Dan kuasa Tuhan yang ada di dalam kami tidak bisa dibendung, tidak bisa dihentikan. Kau berkata Kau membangun gereja-Mu di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak dapat menguasai kami gereja-Mu. Bapak, aku berdoa biar Roh Kudus selama 3 hari ke depan Engkau membangkitkan the remnants. Bukan sebuah titel, bukannya sebuah slogan, tapi sebuah pilihan, sebuah peneguhan, sebuah kepercayaan. Dan Tuhan yang qualify setiap kami untuk bisa menjadi sisa-sisa yang ada di akhir zaman ini. Di mana-mana di tengah-tengah dunia yang terkotori dan tercemari, biar Engkau mendapati kami bersih, putih, murni, suci di hadapan Tuhan, umat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami, bukan hanya bertahan hidup di akhir zaman ini, tapi Tuhan menetapkan kami jadi orang-orang yang menang. Bahkan kami disebut oleh Alkitab lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan yang baru Tuhan berikan di sesi yang ketiga. Pada hari yang pertama, biar mata kami melihat, biar telinga kami mendengar dan hati kami menangkap, pikiran kami memahami apa yang firman-Mu mau katakan kepada kami. Come on, sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kepada Tuhan Yesus jika Engkau mengasihi Dia. Buka mulutmu, katakan I love you Lord Jesus. Aku mengasihi Engkau lebih dari yang ada. Aku mengasihi Engkau bahkan lebih daripada hidupku sendiri. Come on, worship the name of Jesus. Tinggikan, muliakan nama Yesus. Biar di bibirmu ada nama Yesus. Biar di bibirmu ada puji-pujian yang mengagungkan, yang meninggikan namanya. Besarkan siapa Dia, sebab Dia lebih besar daripada kelemahanmu. Dia lebih besar daripada keterbatasanmu. Dia lebih besar dari semua kekuranganmu. Jika Allah bersama dengan engkau, maka yang mustahil jadi mungkin, yang gak ada jadi ada. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kami berdoa, datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami di Indonesia Youth Conference 2025. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melakukan pekerjaan yang baik, yang luar biasa di dalam kami. Tuhan setia untuk membawa kami sampai kepada garis akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Haleluya, praise the Lord. Oke, kita ambil beberapa waktu untuk yang di depan. Saudara bisa kembali ke tempat duduk saudara. Saya sungguh mengucap syukur malam hari ini berapa banyak dari teman-teman semua dari seluruh penjuru bangsa Indonesia yang mengucap syukur bahwa Tuhan memanggil setiap saudara untuk ada di dalam tempat ini, diperlengkapi, dipersiapkan untuk rancangan Tuhan yang ajaib. Lambaikan tangan saudara. Kalau saudara bersyukur ada di dalam tempat ini, lambaikan tangan saudara. Praise the Lord. Saya berterima kasih untuk Higher Than Ever Church, Youth Fire History Makers. It's always a joy, Pastor Victor, Pastor Henky, and the church family. Dan saya percaya di tahun 2025 yang Tuhan sedang lakukan adalah membawa setiap saudara dan saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Saya satu hari di kota Manado. Yang dari Manado lambaikan tangan. Mana yang dari Manado? Mana suaranya yang dari Manado? Haleluya. Banyak yang dari Manado ternyata. Come on, sekali lagi yang dari Manado, mana suaranya? Glory to God. Satu hari saya di kota Manado. Dari tadi pagi jam 5 sudah perjalanan, but I'm thankful. Di sesi yang ketiga saudara siap, amin. Berapa banyak dari teman-teman yang tahu bahwa kenapa Tuhan memerlukan sisa-sisa. Sebab saudara dan saya ada di dalam sebuah musim dan masa yang unik. Yang belum pernah akan dilewati dan belum pernah ada di dalam dunia sebelumnya. Di mana saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman dipilih oleh Tuhan. Anda dikhususkan, ditetapkan oleh Tuhan. Untuk berpartisipasi di dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kalau saya katakan remnant, katakan revival. Remnant! 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 Engkau hidup di zaman di mana kebangunan rohani sedang terjadi. Revival bukan angan-angan, tapi revival sedang terjadi. Dan saya berdoa selama 3 hari ini, engkau digojlok di tempat ini, engkau diperlengkapi, engkau dikuliti di tempat ini. Tapi teman-teman harus mengerti bahwa di sesi 1 dan 2 Pastor Victor dan tadi Ditus menyampaikan pentingnya untuk saudara meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau saudara dan saya gak mau meninggalkan hidup yang lama, jangan ngomong tentang remnant, you're in the wrong place. Saudara di tempat yang sangat salah.
Tapi saudara dan saya harus menang, melewati fase dan tahap di mana kita masih struggle dengan dosa-dosa yang masih kita bawa. Seperti koper dari masa lalu. Sebab remnant di bahasa Indonesianya artinya sisa. Tapi malam hari ini pesan saya God's champion. Sebab sisa bukan berarti basi. Jangan sampai jadi generasi sisa tapi sisa basi. Saudara bisa jadi sisa, Anda di rumah punya makanan sisa. Makanan sisa seringkali basi. Sisa-sisa Tuhan di akhir zaman bukan orang-orang yang basi. Tapi sisa-sisa Tuhan di akhir zaman adalah orang-orang yang terampil. Mereka excellent, mereka kompeten, mereka resilient, mereka bersatu, mereka militan. The remnant of God adalah prajurit yang terbaik yang Tuhan bisa temukan di dalam tentaranya yang mengerti. Katakan amin. Katakan sama-sama sisa. Katakan sisa. Bukan basi. Jangan sampai kamu jadi sisa yang basi. God's champion. The remnant are God's champion. Orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang teruji. Orang-orang yang punya track record berjalan bersama dengan Tuhan. Mari buka sama-sama dengan saya. Saya mau bahas terlebih dahulu. Dari Lukas pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan memberikan pesan ini untuk sesi saya yang pertama. Karena besok malam saya akan ngomong tentang the battle of the champions. Saudara pikir Tuhan punya prajurit terbaik, setan juga punya. Jangan sampai ternyata saudara dan saya bukan prajurit yang ditemukan di tentara Allah. Tapi saudara dan saya ternyata lebih mirip seperti champions yang sedang diproduksi oleh kerajaan kegelapan. Malam hari ini I want to talk about God's champion. Ada dua kriteria dari pahlawan-pahlawan Tuhan yang disebut remnant di akhir zaman ini. Remnant bukan titel. Anda nggak bisa panggil dirimu sendiri remnant. Kenapa saudara remnant? Karena Tuhan tidak menemukan yang lain, tapi dia menemukan saudara. Baru saudara namanya remnant. Kalau Tuhan menemukan yang lain, berarti you are not the remnant. Remnant berarti God found you. Karena nggak ada yang lain yang Tuhan temukan. Jadi the remnant is quality people. Orang-orang yang berkualitas. Mereka punya cara pandang kerajaan. Gaya hidup mereka kerajaan. Mereka nggak hidup untuk diri mereka sendiri lagi. Saya katakan tahun lalu di militan, kalau tiap kali datang ke youth conference masih mau bunuh diri, you are not qualified untuk jadi tentara Allah. Malam hari ini saya mau bilang sama saudara, di sesi yang sebelumnya, Anda udah taruh kehidupanmu yang najis, Anda taruh jubahmu yang lama, malam hari ini, pakai jubah Tuhan untuk hidupmu. Kamu gak akan sangka-sangka, beberapa bulan yang lalu Tuhan sampaikan, ini yang harus kamu sampaikan di Indonesia Youth Conference 2025. Lukas 21 tolong dibuka buat saya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saudara dan saya pasti pernah baca, mungkin sadar atau tidak. Tentang seorang janda yang memberikan 2 keping dari koin yang dia miliki. Saudara dan saya, I know di youth conference, saya ngomong tentang janda yang tua. Janda yang miskin. Saya pun bertanya-tanya, di conference youth kenapa pesan ini yang Tuhan sampaikan. Tapi Tuhan katakan kepada saya, this is the remnant. Kalau Anda baca Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Anda bisa baca di kitab Markus. Di kitab Markus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-41 dan seterusnya. Anda bisa membaca di kitab Markus pun dikatakan dan disampaikan. Tentang janda yang punya 2 keping koin yang dia miliki. Saudara dan saya kalau Anda perhatikan saya kasih konteks terlebih dahulu. Kalau Anda lihat di Lukas 21. Tepat setelah perikop, Tuhan melihat, memuji janda yang memberikan persembahan yang dia miliki. Tuhan langsung masuk tentang bait suci yang akan dihancurkan. Tuhan ngomong tentang Yerusalem yang akan dihancurkan. Tuhan bicara tentang peperangan yang akan dihadapi di akhir zaman ini. Saya bertanya kenapa waktu Tuhan menyampaikan keadaan dunia yang semakin tidak membaik. Keadaan dunia di akhir zaman penuh dengan kekacauan dan peperangan. Tuhan selipkan cerita tentang seorang janda ini. And the Lord says, this is the remnant. Ada 2 quality yang dimiliki oleh wanita ini. Dan saya mau saudara baca sama-sama dengan saya. Perhatikan, saya bacakan. Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata seperti ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang lain.
Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Perhatikan, konteks dari yang Yesus sampaikan, Yesus menjumpai janda ini di Minggu Paskah sebelum dia disalibkan. Yesus ada di Yerusalem, Yerusalem penuh dengan orang banyak. Semuanya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka datang mempersembahkan korban. Mereka datang memberi yang terbaik. Anda perhatikan di Injil, seminggu sebelum Yesus disalibkan, dia banyak bicara dan mengajar di dalam bait suci. Orang-orang datang di dalam bait suci, seharusnya mereka menemukan Tuhan. Tapi di dalam bait suci ada korupsi. Di dalam bait suci ada keserakahan. Di dalam bait suci ada kenajisan. Tapi tiba-tiba a remnant, seorang sisa muncul di situ. Sebelum nanti saya jelaskan, ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara semua. Kalau kamu mau responi, maka Anda akan menjadi the elite force of God. Maka Tuhan akan pisahkan kamu. Dan mulai dari konferensi waktu kamu pulang, saya percaya arah hidupmu gak akan sama lagi. Kamu akan mulai lihat Tuhan intervensi dalam hidupmu. Suaranya jelas buat kamu. Matamu terbuka melihat penglihatan dan mimpi. Dan mulutmu akan terbuka dengan berani menyampaikan kebenaran firman. And I declare over you, mulutmu akan menubuatkan apa yang akan datang di hari-hari ke depan. Buka dulu 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Setelah itu kita lihat ayat yang ke-12. Perhatikan. This is the condition. Kondisi keadaan di mana Tuhan memerlukan saudara. Kenapa you are called to be different? Kenapa kamu dipanggil berbeda? Kenapa kamu dikatakan sisa? Karena keadaan di mana engkau dipisahkan itu bentuknya seperti ini. Ketahuilah Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. That's number one. Kalau saudara mau lihat berarti remnant, you don't love yourself. Kalau kamu gak mau lepasin rokok kamu susah lepasin pacar kamu yang tidak sejalan sevisi. By the way, remnant bukan hanya orang beragama dan beriman beda. Tuhan gak mau kamu beragama. Agama fokusnya perbuatan. Kalau iman perjumpaan. Banyak orang bisa punya agama, tapi kamu gak punya iman. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebelum ada perbuatan harus ada iman dulu. Jadi kekristenan bukan dimulai karena perbuatan. Kekristenan dimulai karena kamu berjumpa dan mengenal siapa yang memanggil kamu. Itu iman. Jangan jadi orang agamawi. Kamu bisa ada di dalam gereja, kamu tetap masuk ke neraka. Karena yang dicari oleh Tuhan adalah faith, pengenalan, keserupaan, bukan perbuatan. Perbuatan diperlukan. Kenapa seringkali kita sulit melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Perbuatan kita tidak bisa benar kalau kita tidak berjumpa dengan sang kebenaran itu sendiri. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Terima, keadaan dunia akan semakin baik. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, yes. Akan ada lawatan, yes. Ada terobosan, yes. Tapi di tengah-tengah masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka jadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Gak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Gak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Remnant bukan orang agamawi, tapi agamamu gak bisa memproduksi apa-apa. Remnant bukan kamu datang ke gereja, kamu datang kering, kamu pulang kering. Kamu datang ke emayat, kamu pulang ke emayat. If you are the remnant, setiap kali kamu ada di dalam rumah Tuhan, surga terbuka di atas kepala saudara. If you are a remnant, apa yang kamu katakan jadi, yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Coba lompat ke ayat yang ke-12. Ini adalah panggilan sisa. Ini panggilan remnant saudara dan saya. Dengan jelas 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Oh, Anda harus suka ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa? Akan menderita apa? Bagaimana kamu bisa menang terhadap aniaya kalau kamu gak bisa menang sama kesukaan dan kenyamanan dirimu sendiri? Saya mau ngomong sama saudara, umurmu masih muda, no problem. Karena gak ada junior Holy Spirit. Kalau kamu betul-betul serius dengan Tuhan, God is serious with you.
Kalau kamu menjadi orang-orang yang merubah sejarah dengan umurmu yang masih muda, God will pour His Spirit. Dia curahkan rohnya. Dia buat kamu gagah perkasa. Bukan karena keterampilan dan kemampuanmu sendiri. Karena rohnya yang kuat. Tapi harganya mahal. Malam hari ini saya mau bertanya kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dan yang saya percaya dari bangsa-bangsa. Dan anak-anak muda yang ke depan akan diutus ke seluruh penjuru bangsa Indonesia. Bahkan akan diutus ke bangsa-bangsa. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk dianiaya karena imanmu? Berapa banyak yang siap mati untuk imanmu? I'm not sugarcoating it for you. You wanna be a remnant? Lu gak bisa lompat-lompat jadi remnant. You have to stand in the midst of darkness. Itu remnant tuh. Remnant bukan slogan. Prophetic bukan slogan. Kenapa generasi akhir zaman semuanya prophetic? Karena tanpa pengurapan prophetic, kamu gak mampu berkata ya di atas ya. Karena gak ada yang namanya keberanian ilahi. Untuk berani di dalam Tuhan bukan adu nyali. Kamu berani karena roh Tuhan Allah ada atasmu. When the Spirit of the Lord is inside of you, maka kamu bisa melakukan yang secara jasmani kamu gak bisa lakukan. Saudara, dan saya harus mengerti, kenapa saya mau bawa saudara ke kitab Lukas, kembali Lukas 21. Ada dua karakteristik yang dimiliki oleh janda ini. Pertama harus tahu dan harus mengerti, Tuhan menemukan janda ini di tengah-tengah keadaan bait suci yang penuh dengan korupsi, penuh dengan perdagangan, penuh dengan ketamakan dan keserakahan. Tuhan ketemu dengan seorang remnant. Yang di mata orang ini gak punya apa-apa. Di mata orang ini gak berdaya. Di mata orang dia bukan siapa-siapa. Meskipun tidak ada satupun mata manusia yang ada di dalam bait suci yang melihat siapa janda itu. Tapi mata Yesus melihat janda itu. Seorang remnant, sekecil apapun engkau, orang gak bisa ngelihat kamu, no problem. Yang penting pastikan Tuhan melihat kamu. Seorang remnant kamu gak dianggap sama orang, no problem. Tapi make sure Tuhan tahu nama kamu. Kalau kamu seorang remnant, pengakuanmu gak datang dari orang. Pengakuanmu datangnya langsung dari tahta Allah yang Maha Kudus. Coba perhatikan, Lukas 21, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Alkitab berkata, saya bacakan sekali lagi. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Kalau saya lihat di Markus 12 ayat 41. Cerita yang sama. Tapi Markus memberikan kata-kata yang sedikit berbeda. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 Alkitab berkata. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Dan memperhatikan. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara harus tahu konteksnya. Saya pelajari sedikit sejarah saudara. Di dalam kompleks bait suci. Kalau orang mau memberikan persembahan. Ada 13 kotak yang ditaruh di depan. Kotak-kotak persembahan tersebut atasnya punya corong. Corongnya terbuat dari metal. Bentuknya seperti trompet. Kalau orang taruh koin yang banyak, apalagi terbuat dari perak atau logam yang berharga, maka setiap kali persembahan dimasukkan ke dalam corong itu akan membuat suara. Kreng, 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 kreng. Tapi kalau kamu kasihnya sedikit, kalau kamu kasihnya bukan logam yang berat, gak keluar suaranya. Banyak orang kaya datang ke rumah Tuhan. Mereka taruh kekayaan mereka, berharap waktu mereka kasih persembahan, orang pada ngeliat, wih, ngasihnya banyak. Wih, talentanya bagus. Wih, pelayanannya dahsyat. Tapi seorang janda ini datang. Dia memberikan 2 keping dari yang dia miliki. Tapi gak bersuara saudara. Yang nomor 1 saya mau sampaikan malam hari ini. Remnant adalah mereka yang tidak meremehkan dirinya sendiri. Itu karakteristik seorang remnant. Kenapa janda ini luar biasa? Anda harus tahu, secara kasat mata, janda ini di tempat yang salah. Dia di tempat yang tidak dipandang. Dia di tempat di mana dia dihina dan dia dicibir. Tapi seorang janda yang miskin, berani ada di tengah-tengah orang yang kaya. Karena dia tahu identitasnya, bukan karena uang yang dia miliki. Tuhan sedang mencari anak-anak muda.
Kalau kamu masih suka terganggu karena teman-temanmu menganggap kamu gak populer. Kalau anak-anak muda sekarang masih lebih mementingkan self-image. Saya mau kasih tahu, remnant tidak terfokus kepada self-image. Tapi remnant adalah orang-orang yang memegang his image and not self-image. Sekarang di dunia semuanya self-image, self-image. No, saudara dan saya tidak pegang self-image. Saudara dan saya memandang, melihat, menyerupai his image and not our image. Itu nomor 1. Remnant, kamu gak remehkan dirimu sendiri. Kerendahan hati dimulai dari saudara stop meremehkan dirimu sendiri. Yang sama kerendahan hati juga bicara, Anda tidak memegahkan dirimu sendiri. Kalau saudara mau jadi generasi yang membawa perubahan, saya belum lama ini khotbah dari Yeremia pasal yang pertama. Anda bisa bayangkan seorang Yeremia, umur masih belasan tahun, 17 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Yeremia menjadi seorang nabi, karena dia jadi nabi, dia digantung terbalik, dia dipenjara, dia di dalam lubang. Dan Tuhan memberikan kepada Yeremia tanggung jawab bernubuat. Dan satu bangsa tidak mau mendengarkan nubuatannya. Kalau teman-teman di sini mau panggilan Tuhan, tapi panggilan Tuhan, kamu tahu ada harga yang harus kamu bayar. Karena kamu meresponi panggilan Tuhan, kamu gak terima kenyamanan. Tapi kamu terima ketepatan menyenangkan hati Tuhan. Masih mau gak terima panggilan Tuhan? Seorang Yeremia berkata, aku gak bisa bicara. Tapi Tuhan berkata, jangan ngomong, kamu masih muda Yeremia. Kemana aku suruh kamu pergi, kamu harus pergi. Apa yang aku suruh kamu perkatakan, kamu harus perkatakan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang merendahkan hati. Kerendahan hati adalah saudara dan saya mau ikut kepada kehendak Tuhan. Kerendahan hati adalah saudara dan saya tahu. Bukan karena kuat dan gagahku. Tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Kerendahan hati berarti Anda berkata ya kepada Tuhan. Kerendahan hati berarti Anda percaya bahwa bersama dengan Tuhan Anda lakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Saudara dan saya harus mengerti. Tuhan sedang mencari seperti wanita ini. Nah, waktu wanita ini datang ke bait suci. Kenapa wanita ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan? Anda harus lihat dulu Lukas 20 ayat 47. Satu ayat sebelum Lukas 21 ayat yang pertama. Lukas 20 ayat 47. Saudara dan saya harus tahu loh. Kenapa janda ini dia punya kerendahan hati. Dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Dengan dia mau datang ke rumah Tuhan dengan penuh berani, dengan penuh keyakinan. Remnants di akhir zaman. Saudara dan saya harus berani berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan leher yang naik dan bukan ke bawah. Anda langkahnya mantap dan pasti. Meskipun Anda di tengah-tengah orang yang bahkan membenci saudara. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, para imam di dalam bait suci. Apa yang mereka lakukan? Mereka menelan rumah janda-janda. Dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara dan saya harus tahu di Lukas 21 ayat yang pertama. Janda yang datang ke bait suci memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia datang masuk ke tempat di mana dia dirugikan. Dia gak lari. Saudara harus tahu dua hal. Dia gak cuma miskin, tapi dia janda. Menurut hukum Musa, janda harus dipelihara oleh rumah Tuhan. Perempuan ini merasa, saya seharusnya ditolong di dalam bait suci. Saya seharusnya diperdulikan. Saya seharusnya dipandang. Saya seharusnya terima bantuan. Tapi bukannya terima bantuan, di bait suci dia dirugikan. Tapi janda ini, dia tidak mengasihi dirinya, mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak melihat dirinya sebagai seorang yang malang. Dia tetap datang ke rumah Tuhan. Karena buat seorang remnant, yang penting apa yang kamu lakukan buat Tuhan, bukan apa yang kamu bisa terima dari orang lain. Buat seorang remnant, melakukan kehendak Tuhan, meskipun melawan dagingmu, adalah kesukaan hatimu. Janda ini berani untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Di tempat di mana dia dirugikan, di mana di tempat dia dikecewakan. Tapi dia datang dengan segenap hatinya. Tolong ayatnya. Lukas 21 ayat yang pertama. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua. Tapi ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Hari ini saya mau bicara kepada saudara semua, sahabat-sahabat saya. Anda yang datang di Indonesia Youth Conference. Mungkin kamu gak punya banyak secara jasmani.
Mungkin tadi waktu altar call, kamu merasa emosimu lagi babak belur. Kamu merasa kamu baru disakiti oleh orang tuamu. Kamu disakiti oleh sahabatmu. Kamu disakiti sama teman-temanmu. Janda ini ngalamin dua yang negatif. Gak cuma miskin, tapi dia janda. Miskin berarti secara fisik dia kekurangan. Kalau dia janda secara emosi, berarti dia ditinggal. Kalau janda secara emosi, berarti dia gak punya siapa-siapa. Janda secara emosi, berarti dia bukan orang yang lengkap. Tapi orang yang secara fisik dan jiwa seharusnya membutuhkan pertolongan. Tapi meskipun kamu gak punya banyak. Meskipun hari ini mungkin saudara berkata aku bukan orang kaya. Mungkin kamu baru disakiti sama orang yang kamu percayai. Tapi kalau hari ini remnant mau bangkit. Meskipun fisik dan jiwamu mengalami tekanan. Tapi kalau rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Kamu tidak bisa dihanyutkan oleh karena kekecewaanmu. Remnant memiliki roh yang gagah perkasa. Tidak ditentukan karena berapa uang yang kamu miliki di tabungan kamu. Gak ditentukan karena siapa yang suka sama kamu. Tapi remnant adalah orang-orang yang rela merendahkan hatinya. Dan tetap percaya. Meskipun tidak memiliki yang orang lain punya. Meskipun dipandang hina. Tapi saudara dan saya identitasnya tidak bergeser di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Dan umat kepunyaan Allah sendiri. Yang mau katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Spiritually strong. This is a champion. Terlatih. Teruji. Dia gak kandas sama emosinya sendiri. Dia gak peduli orang lihat atau gak lihat. Orang tahu atau orang tidak tahu. Itu bukan masalah. Remnant tidak memusingkan untuk menerima hormat dan hak. Tapi remnant adalah orang-orang yang selalu mau memberi hormat dan rela melepaskan hak untuk kepentingan Tuhan. Kalau kamu betul-betul datang di Indonesia Youth Conference, namanya seram, Indonesia Youth Conference. Saya tanya satu pertanyaan, berani mati gak kamu untuk bangsamu Indonesia? Berani mati gak buat Injil? Berani mati gak buat Yesus Kristus? Karena di akhir zaman kamu akan ditolak. Kemarin saya di interview. Pastor pesan apa yang pastor miliki buat LGBTQ? Gak bertobat, neraka tempatmu. Pesan apa yang pastor punya untuk gereja menangani LGBTQ? Kalau gereja sayang sama kaum LGBT, gereja akan lantang memperkatakan kebenaran. Lebih baik mereka benci kamu, tapi karena pesanmu mereka punya kesempatan ke surga. Daripada mereka suka kamu, tapi pasti ada di neraka. Tuhan perlu remnant yang gak kompromi. Gak ada jalan, banyak jalan ke surga. Cuma satu, Yesus Kristus namanya. Kamu gak bertobat, kamu gak masuk surga. Kamu gak terima Yesus, kamu gak terima keselamatan. Remnant berani berbeda. Bukan berarti kamu gak terima tantangan dan perlawanan. Kalau sekarang kamu gak diterima di gereja kamu gak berani pelayanan. Bagaimana kamu bisa diutus ke dalam dunia kalau kamu sendiri gak tahu tempatmu di dalam rumah bapakmu sendiri. Janda ini tahu. Aku dirugikan, up to you. Aku gak dianggap, up to you. Aku punya bagian untuk pembangunan rumah bapakku. Mata orang gak ada yang lihat, tapi mata Yesus melihat. Sampai hari ini, meskipun saudara dan saya gak tahu nama janda ini siapa. Tapi perjalanan hidup janda ini tercatat di dalam kekekalan. Ribuan tahun setelah dia hidup, ceritanya masih menyatakan kuasa dan kasih Kristus. Remnant! Hidupmu gak cuma berhenti waktu kamu mati di dunia. Tapi kamu meletakkan deposito untuk generasi yang akan datang. Saya gak ngomong sama yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Semua generasi punya bagiannya. Tapi untuk masa yang seperti ini, Tuhan sedang mencari kamu. Dan Tuhan gak main-main sama panggilanmu. Dia mau lepaskan urapannya secara dahsyat dan luar biasa. Tapi mereka yang membawa nama Yesus harus bisa dipercaya dengan nama Yesus. Mereka yang membawa kuasa nama Yesus harus berani menyatakan kasih Kristus. Malam hari ini saya mau tanya sama saudara. Apakah kamu mau melepaskan reputasimu sendiri? Kalau kamu masih datang ke tempat ini meremehkan dirimu sendiri. Dikit-dikit kalau doa saya gak layak, saya gak layak. Kapan layaknya? Waktu Kristus mati buat kamu.
Kamu percaya pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Kamu gak layak, tapi karena Dia, kamu sudah dilayakkan. Haleluya. Kamu harus tahu, that's your identity. God is commissioning a remnant. Tapi punyakah kamu ketetapan hati seperti janda ini? Coba lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bagian yang kedua, kalau yang nomor 1 tadi saya katakan dengan jelas. Remnant adalah generasi yang tidak meremehkan dirinya sendiri. Ini bicara tentang humility. Coba lihat ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Perhatikan. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat yang keempat. Dikatakan dengan jelas, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini penting. Yang nomor 2, saya minta saudara catat di dalam loh hatimu. Remnant adalah orang-orang yang mau memberikan seutuhnya dan seluruhnya, bahkan nyawamu. Gak ada kerendahan hati tanpa kemurahan hati. Rendah hati bukan rendahan, murah hati bukan murahan. Orang yang rendah hati, kamu pasti murah hati. Saya gak ngomong duit. Tapi tahukah saudara tadi 2 Timotius 3 dengan jelas berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang paling gampang mau ngecek manusia sayang sama dirinya sendiri atau tidak. Bagaimana kamu ngelihat uang. Bagaimana kamu memperlakukan uang. Bagaimana kamu mengejar uang. Menentukan yang kamu kasihi siapa. Kamu gak bisa mengasihi Tuhan dan mamon. Dengan kata lain, kamu gak bisa mengasihi Tuhan kalau kamu lebih sayang sama dirimu sendiri. Kamu cinta uang karena kamu pengen barang yang kamu mau. Kamu cinta uang karena kamu pengen punya security untuk masa depan kamu. Kamu cinta uang supaya kamu bisa pamer sama teman-teman kamu. Dan Tuhan berkata, kamu gak bisa melayani 2 Tuhan. Kamu mau layani Tuhan atau kamu mau layani mamon. Yang kedua saya mau sampaikan remnant. Orang-orang yang sisa di akhir zaman adalah orang yang memberikan seluruhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Sebab the remnant, pemberiannya bukan yang sisa-sisa. Namamu sisa. Remnant artinya kamu yang dikhususkan. Kamu yang dipisahkan. Kamu yang sisa di tengah-tengah generasi yang cemar. Tapi remnant kamu gak ngasih ke Tuhan yang sisa. Remnant ngasih ke Tuhan utuh. Apa yang dia minta? Your life. Pesan saya buat remnant malam hari ini. Kalau kamu betul-betul serius. Kamu datang ke tempat ini gak cuma menghadiri sebuah conference. Kamu betul-betul berkata, Tuhan pakai aku. Gue gak tahu gimana caranya. Tapi urapi aku. Supaya jadi history maker. Supaya history maker bukan cuma sebuah slogan. Aku mau lihat Tuhan menyertai perjalanan imanku. Aku mau lihat kemustahilan terjadi. Aku mau lihat mujizat di depan mataku. Aku mau melepaskan yang terbelenggu. Saya mau nanya, apa yang berani untuk kamu letakkan di altar malam hari ini? Berani mati? Kalau kamu sayang Yesus, saya juga bertanya sama diri saya sendiri. Kamu berani taruh nyawamu? Karena mungkin karena Injil, kamu akan kelihatan kamu akan kehilangan nyawamu. Kamu berani taruh masa depanmu? Kalau kamu tadi Ditus berkata di sesi yang kedua, pacaran sama beda agama, nggak usah ditanya. Pacaran sama sesama agama, tapi nggak bisa jalan di dalam kesepakatan, mau nggak kamu lepasin? Pacaran dengan orang agamanya sama, tapi orang tuamu nggak setuju, mau nggak kamu letakin? Pacaran dengan orang yang sama agama, tapi yang sesama agama melihat kekristenan hanya sebatas agama, mau nggak kamu taruh di altar? Buat teman-teman malam hari ini, hal yang penting buat kamu berbeda-beda. Ada saudara yang mungkin kamu udah kerja, kamu lagi taruh mimpimu untuk melayani Tuhan. Kamu lagi taruh mimpimu dari kecil untuk berkata, aku mau Tuhan panggil aku untuk melayani engkau membawa Injil. Mungkin ada saudara yang tahu kamu dipanggil Tuhan jadi martir. Kamu pergi ke tempat-tempat yang bahaya. Tapi kamu mau dengan penuh kasih, disertai dengan kuasa. Menyatakan Injil Kristus. Menyatakan yang menjadi kuasa nama Yesus. Meskipun resikonya kamu gak pulang. Tapi kalau Tuhan lagi mencari the remnant. Mau gak malam hari ini kamu mau kasih seluruhnya. Seutuhnya. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Karena kamu cuma punya kesempatan hidup satu kali, gak berkali-kali. Satu kesempatan yang kamu hidupi. Kalau Tuhan menemukan malam hari ini 2.000 lebih anak-anak muda di Indonesia yang berkata, pakai aku jadi alatmu. Saya mau katakan, mengguncang bangsa ini dan bangsa-bangsa. Bukan hanya sebuah mimpi dan slogan, tapi lewat saudara dan saya, kita akan lihat tuaian yang besar akan terjadi. Indonesia akan mengenal bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang benar, yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kalau kamu sungguh-sungguh mau kasih seutuhnya dan seluruhnya yang kamu miliki untuk Tuhan, Tuhan lagi cari kualitas penyembahanmu, bukan kuantitasnya. Janda ini cuma kasih 2 keping. Tahu gak sih kalau 2 keping, mites di bahasa Inggrisnya, 2 mites, itu kamu dapatkan kalau kamu kerja jadi kuli seharian. Janda ini kasih semua yang dia miliki. Bukan karena sengaja, dia cuma punya sisa. Cuma 2 dia kasih. Dia kerja. Dia lakukan yang dia bisa lakukan. Dia beri apa yang dia bisa beri. Dengan kejujuran, dengan integritas. Dia kerja untuk Tuhan. Dia hidup untuk Tuhan. Remnant, malam hari ini saya mau nanya sama saudara. Anda hidup untuk Tuhan atau Anda lagi cari Tuhan supaya bisa hidup? Saya ulang. Kamu hidup buat Tuhan atau kamu cari Tuhan supaya kamu bisa hidup? Beda. Kalau kamu hidup untuk Tuhan, hidupmu diperalat oleh Tuhan dan kamu rela. Tapi kalau kamu cari Tuhan supaya hidup, berarti Tuhan yang lagi kamu peralat buat kepentinganmu sendiri. Kamu hidup untuk Tuhan atau kamu cari Tuhan untuk hidup? Kalau kamu cari Tuhan untuk hidup, kamu gak dapat kemuliaan. Mentok, kamu cuma dapat jawaban doa. Tapi kalau kamu hidup untuk Tuhan, bahkan apa yang saudara gak bisa minta di dalam doa, apa yang gak pernah muncul di dalam pikiranmu, apa yang gak pernah muncul di dalam mimpimu, jika saudara hidup untuk Tuhan, yang gak kelihatan sama matamu, yang belum pernah didengar oleh telingamu, yang belum pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan melimpahkannya di dalam kehidupan saudara. Live for God. Bukan love God so you can live. Perempuan ini memberikan apa yang dia miliki. All. Katakan sama-sama dengan saya. All. For the glory of God. Seorang remnant. Kamu gak takut. Kamu gak mengecilkan apa yang kamu miliki. Seorang remnant lebih mementingkan penilaian Tuhan daripada penilaian manusia. Seorang remnant, Anda gak takut mati. Seorang remnant, Anda beri semua yang Anda miliki. Alkitab berkata dengan jelas, ia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari kerendahan hatinya. Dia memberi bukan karena dia sok, bukan karena dia bisa. Seorang remnant sadar, bukan kuat dan bukan gagahku. Tapi semata-mata karena roh Tuhan yang hidup. Dan dia kasih seluruh nafkahnya. Tahu gak sih perempuan ini ngomong apa? Kalau aku mati, yang penting aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini saya mau panggil teman-teman semua. Berapa banyak dari engkau yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara. Mungkin ada beberapa dari engkau. Engkau merasa kenapa sih? Aku punya teman, aku melayani bahkan, aku bekerja, tapi aku gak pernah puas. Kenapa sih? Aku berdoa untuk satu hal, aku berterima kasih Tuhan menjawab doaku, tapi aku tetap gak puas. Hari ini saya mau kasih jawabannya buat saudara. Kalau kamu gak puas dengan hidupmu, jawabannya cuma satu. Waktu kamu serahkan seluruh hidupmu dan berkata satu kehidupan yang Tuhan percayakan. Aku mau kasih semuanya untuk Tuhan Yesus. Sampai tetes darah penghabisan terakhir. Kamu akan penuh dengan kepuasan yang sejati. Saya berdoa malam hari ini para remnant kau datang ke sini. Kamu gak cuma datang di youth conference. Tapi saya percaya conference ini altar. Kalau kamu percaya apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan. Bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan lagi cari siapa yang mau jadi korbannya. Kalau engkau mau berkata 3 hari ini, use me Lord. Hidup yang aku miliki bukan aku lagi yang hidup.
tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saya percaya saudara akan mengambil bagian di dalam kegerakan Tuhan di bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sebelum kita mau berdoa saudara, saya mau saudara mengajak saudara melihat seorang sosok. Dan ayat yang terakhir yang saya mau kasih buat saudara pada malam hari ini. Coba Anda buka. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ada seorang pahlawan, seorang champion yang dibangkitkan oleh Tuhan di dalam generasinya. Seorang ini namanya siapa? David. Seorang Daud yang mengalahkan Goliat. Tomorrow I will explain to you. Karena buat orang Filistin, Goliat disebut our champion. The devil has his champion. God has his champion. Saudara dan saya remnant, berarti kamu perang. Saudara dan saya remnant, berarti kamu berjuang. Saudara dan saya remnant, berarti kamu menyatakan kepada dunia yang asli di tengah-tengah kepalsuan yang ada. Remnant gak duduk manis, gak bikin apa-apa. Kamu sisa, kamu remnant karena kamu berani. Kamu sisa, kamu remnant karena kamu dipenuhi dengan kuasa dan otoritas. Kamu sisa, kamu remnant karena kamu tetap bersuara waktu dunia gak mau bersuara. Tadi pagi sesi 1 turun dari pesawat, saya tune in, saya minta karena saya mau tahu masing-masing speaker pesan yang disampaikan apa. Pastor Victor di sesi 1 berkata dengan jelas, ada 7.000 orang yang tidak pernah mencium Baal. Saya mau kasih tahu kalau kamu remnant, kamu mencium wajah Tuhan. Kamu mencium tangan Tuhan. Kamu mencium kaki Tuhan. Remnant bukan berarti kamu ngelihat musuh melakukan apa yang mereka lakukan, tapi kamu diam aja. Remnant, Anda tunjukkan. Kalau dunia bisa menyembah ilah mereka seperti itu, apalagi tentara Tuhan. Apa yang kamu mau berani taruh di altar malam hari ini? Supaya hari kedua sampai hari ketiga, rohmu itu nerobos. Kamu pulang ke kotamu masing-masing. Kamu jalan di dalam otoritas dan kuasa. Dimulai dari mana? Altar. Tidak ada api kalau nggak ada korban. Tidak ada kemuliaan kalau nggak ada korban. Tidak ada lawatan kalau nggak ada korban. Sebab korban selalu bicara tentang penyembahan. Penyembahan bukan cuma nyanyi. Penyembahan adalah menghargai siapa yang kamu sembah. Penyembahan berarti yang kamu sembah menyatakan dirinya di dalam yang menyembah. Penyembahan bukan hanya satu arah. Yang menyembah Anda menerima dari Tuhan. Anda beri all the glory for God. Tapi Tuhan mempercayakan kepada penyembah untuk membawa kegerakan dan lawatan. Saya katakan berkali-kali di Yohanes pasal yang keempat. Waktu Tuhan menyingkapkan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seorang yang mengerti esensi penyembahan. Membawa lawatan untuk satu kota loh saudara. Daud, seseorang yang dipakai Tuhan. Emang dia siapa? Mazmur, tolong dibuka ayat yang saya minta. 2 ayat yang terakhir. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan. Kalau di bahasa Inggrisnya saya terjemahkan. Gak cuma ditinggal, ditelantarkan. Saya pakai bahasa Inggrisnya. Forsaken. Sekalipun ayahku dan ibuku aku ditelantarkan. Namun Tuhan menyambut aku. Dia gak cuma ditinggal saudara. Dia gak dianggap. Daud gak cuma ditinggal. Dia dibuang. Daud gak cuma ditinggal. Dia gak dianggap. Daud gak cuma dibuang. Dia dianggap lebih rendah daripada saudara-saudaranya yang lain. Tapi waktu Daud berkata, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Coba ayat yang berikutnya yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Kamu mau Tuhan pakai hidupmu? Kamu mau jadi seperti Raja Daud? Daud gak pernah mimpi jadi raja. Gak pernah punya angan-angan jadi raja. Tapi meskipun tidak ada angan-angan jadi raja, di dalam semua musim hidup Daud, dia taruh hidupnya di atas altar. Coba 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 37. You are God's champion. He is looking for his champions.
Yang benci Daud siapa? Bapaknya. Domba siapa yang dia jaga? Bapaknya. Buat orang yang gak nganggep dia, dia rela pertaruhkan nyawa loh. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia gak bilang ke dombaku. Remnant gak peduli punya gua atau bukan. Remnant gak peduli warisan saya atau bukan. Remnant cuma tahu, kalau aku jadi hamba yang paling baik. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, bukan punya dia, dari kawanan bapaknya. Ayat yang selanjutnya, sampai ayat yang 37. Maka aku mengejar. Ada effort. Remnant gak main defense. Remnant main offense. Remnant gak nunggu nasib. Remnant mengejar panggilan. Kamu mau dipakai Tuhan? Harga yang kamu mau bayar apa? Kalau kamu gak rela untuk mati buat panggilanmu, kamu gak layak untuk dipanggil demi panggilanmu. Makanya sisa. Kok sisa? Gak banyak yang mau. Gak banyak yang bisa. Makanya sisa. Sekarang dunia berkata, kamu miskin. Kamu gak punya pacar. Kamu gak kaya raya. Kamu gak ngikutin tren. Kamu banyak ke gereja. But God is looking for a remnant. Apakah Tuhan menemukan masih ada anak-anak muda di Indonesia yang berani pikul salib, sangkal diri dan ikut Yesus? Maka aku menangkap janggutnya. Aku menghajar. If you are a remnant, kamu gak berangan-angan menang perang. Remnant punya tanda-tanda luka pernah menang perang. Kamu lagi lawan kelemahan dagingmu. Babak belur, gak apa-apa, bangun lagi. Satu pertanyaan dilontarkan kepada saya di interview. Kalau jadi orang Kristen jatuh bangun terus, pastor. Boleh atau tidak? Asal kamu masih tetap bangun, masih ada kesempatan. Kalau kamu Kristen tapi jatuh, gak pernah bangun lagi, that's a big problem. Remnant punya tanda. Sakit. Ada waktunya aku lemah. Ada waktunya aku gak mampu Tuhan. But I will fight. Mungkin kamu berkata malam hari ini, aku gak tahu, aku punya gak keberanian itu to give all of my life. Aku punya gak keberanian ya untuk ninggalin kerjaanku demi Tuhan. Aku punya gak ya meninggalkan mimpiku sendiri. Mimpi orang tuaku demi Tuhan. Aku punya nyali gak ya pergi ke daerah-daerah yang membutuhkan Injil. Masih banyak okultisme dan mistisism. Banyak kuasa kegelapan. Aku gak tahu aku berani atau tidak. Tuhan berkata jangan anggap dirimu sendiri masih muda. Tapi kalau kamu mau pergi kemana Tuhan mengutus kamu. Kalau kamu mau melakukan dan mengatakan apa yang Tuhan minta kamu katakan. Yang Tuhan minta adalah your willingness to be, here I am Lord, use me for your glory. Coba ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Orang Filistin yang tidak bersunat itu. Look at that. The voice of the remnant is a bold voice. Satu bangsa Israel gak ada yang berani.
termasuk rajanya gak berani. Remnant, kamu gak lari dari peperangan. Kamu maju di tengah-tengah peperangan. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tahu gak sih kenapa Daud mau meresponi panggilan Tuhan? Goliat gak pernah bikin apa-apa ke dia. Goliat gak pernah merugikan dia secara pribadi. Tapi Daud gak bisa diam kalau musuh mencemooh rumah Tuhan. Daud gak bisa diam kalau musuh mencemooh orang-orang percaya. Daud gak bisa diam kalau nama Tuhannya dipermalukan. Saudara dan saya remnant atau bukan? Kalau saudara dan saya selalu mikirnya, saya dapatnya apa? Saya terimanya apa? Saya nanti dikasih apa sama Tuhan? A remnant is willing to die for your brothers and your sisters. Kamu punya hati gak buat orang-orang Indonesia yang belum pernah berjumpa dengan kasih Kristus? Kamu rela mati gak buat mereka? Small steps of faith. Kamu pulang. Kamu tanam dirimu di dalam rumah Tuhan. Untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Kamu tanam dirimu. Nginjil one on one. Ada pintu terbuka di sekolahmu. Kamu dengan lugas berkata, kalau kamu sakit aku mau doain kamu. Biar tangan Tuhanku yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Daud gak bisa diam. Karena nama Tuhannya dicemooh oleh orang yang tidak bersunat itu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Jadi pernah dicakar gak? Pernah, tapi gak mati. Remnant. You are a resilient warrior. Remnant. Kamu pantang mundur. Remnant. Kamu percaya. Meskipun aku kecil. Tapi Tuhan yang besar. Hidup di dalam aku. Maka dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata raja kepada bocah yang gak punya reputasi. Tuhan menyertai engkau. Tuhan hanya bisa dinyatakan lewat orang-orang yang mau berkata iya kepada Tuhan. Daud sisa karena dia berkata iya kepada Tuhan. Setelah Daud diurapi oleh Samuel, dia masih disuruh sama bapaknya anterin makanan buat kakaknya. Daud setelah diurapi oleh Samuel, dia masih ketemu sama kakaknya di medan perang dan kakaknya bilang, ngapain kamu datang ke sini? Tapi Daud pantang mundur. Karena buat aku menyenangkan Tuhan, aku gak punya apa-apa. My friends, 2 keping apa yang kamu bawa? Put it on the altar. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. I feel a holy moment here. Saya minta semuanya tutup matamu. God is awakening His warriors tonight. Sebelum kita pulang nanti we want to declare the best is yet to come. Kita mau terus menyuarakan, biar prophesy bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi generasi ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa ini Indonesia. Amin. Tapi malam hari ini there is a call. Indonesia Youth Remnant. I'm calling the Indonesian Youth Remnant. I'm calling the Indonesian Youth Remnant. Korosata barakaturulumun syaralamanda. Tutup matamu semuanya. Tutup matamu semua. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar malam hari ini Tuhan ada korban yang dipersembahkan di altarmu. Engkau tidak pernah memandang hina hati. Seperti janda yang miskin. Yang hanya membawa 2 keping dari apa yang dia miliki. Tapi Tuhan berkata apa yang dia berikan jauh lebih berharga.
jauh lebih banyak daripada apa yang orang kaya bisa berikan. Dan Bapak terima kasih bahwa hari ini Tuhan kami mau jadi orang-orang yang seperti janda yang miskin itu. Kami ngaku Tuhan kami miskin, kami ngaku kami butuh Tuhan. Kami tahu kami gak punya apa-apa yang bisa kami bawa. Kami tahu apa yang kami miliki sebetulnya gak berarti dan gak berharga. Tapi hari ini kami mau belajar untuk taruh hidup kami. Kami mau belajar beri yang terbaik. Saya kasih saudara beberapa detik. Come on, talk to God, talk to God, talk to God. Karena malam hari ini kalau kamu mau taruh hidupmu di atas altar, kalau kamu mau kasih yang terbaik, sekarang udah bukan dosa yang kamu kasih. Enggak, Tuhan gak mau dosa kamu. Dosa kamu dihapuskan daripadamu. Kamu menanggalkan apa yang menghalangi kamu. Tapi sekarang yang Tuhan minta yang paling berharga dari hidupmu. Tapi saya mau kasih tahu kalau malam hari ini kamu mau kasih yang paling berharga. Seperti janda yang miskin itu, you become the remnant, the Indonesia Youth Remnant, di mana Tuhan akan mempercayakan kepadamu lawatan Tuhan yang dinubuatkan beratus-ratus tahun atas bangsa ini. Kalau kamu percaya di tengah-tengah dunia yang makin gelap, terang Tuhan yang ajaib ada di dalam engkau. Apa yang kamu mau taruh? Kalau ada dari saudara, mungkin selama ini kamu takut mati, kamu takut kehilangan masa depan. Tapi kalau malam hari ini kamu berkata, aku gak mau takut lagi. Aku mau taruh hidupku dan aku mau belajar. Bahkan sampai mati, aku gak akan sangkal Yesus. Sampai mati, aku gak akan stop melayani Tuhan. Sampai mati, aku tidak akan meninggalkan imanku. Sampai mati, aku mau didapati oleh Tuhan sebagai hamba yang baik. Hamba yang setia. Bukan hanya dipanggil, bukan hanya dipilih, tapi aku mau setia sampai pada garis akhir. Kalau kamu mau angkat tanganmu tinggi-tinggi, I wanna pray for you. Oh, the altar is open tonight. Bapak, aku berdoa. Waktu korban itu diletakkan di atas altar Tuhan, waktu korban itu ditaruh di atas altar Tuhan, aku berdoa biar hari ini Tuhan ukupan tuh naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. And I pray the presence of the Lord. I sense strong in my spirit bahwa hadirat Tuhan yang saudara belum pernah alami sebelumnya. Malam hari ini banyak dari engkau akan dapat mimpi dan penglihatan. God is gonna visit many of you. Tuhan akan hampiri banyak dari saudara. Waktu kamu mau tarik korban di atas altar malam hari ini, maka kamu akan berjumpa with the great I am, the King of Kings and the Lord of Lords. Saya tahu saudara, in this conference kamu terus maju, kamu terus maju, kamu terus maju, because this is your moment with God. Kalau yang angkat tangan, kamu langsung berlutut di depan, langsung berlutut di depan, berlutut di jalan-jalan, wherever you are. Kasih hidupmu. Kalau kamu mau mati buat Tuhan, kalau kamu mau mati buat Tuhan, kalau kamu mau mati buat Tuhan. Syaralamanda, come on, persembahkan hidupmu, full, persembahkan hidupmu. Lord, I give you my heart, I give you my Come on, seperti janda yang miskin, the remnant. I live for you alone. Every breath that Come on, talk to God, talk to God. every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Come on, katakan kepada Tuhan. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Ku telah mati dan tinggalkan. Make this your prayer. Jadikan ini doamu. Cara hidupku yang Come
Come on, koyakan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau Yesus dan hanya Yesus. Semuanya sia-sia. Rusabakandara la bunci. Shiribukuta saralamande. Lagi hidup ini ku letakkan pada Yesus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengar Tuhan, the Indonesian Youth Remnant telah mati dan tinggalkan Tuhan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Rosamate, Rosakarabula. Hidup ini jadilah padaku. Come on, jadikan ini doamu. Dengar Tuhan dari kota Semarang. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup Kalau kamu nggak ikut-ikutan, kamu sungguh-sungguh. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam hari ini malam hari ini aku anakmu, aku anakmu, mau taruh hidupku di atas altar. mau taruh hidupku di atas altar. Tuhan, Tuhan, tidak ada yang lebih berharga tidak ada yang lebih berharga daripada Engkau. daripada Engkau. Malam hari ini aku berdoa, Malam hari ini aku berdoa, ajari aku ajari aku untuk mau menanggalkan hidupku, mau menanggalkan hidupku, untuk bahkan mati, untuk bahkan mati, rela untuk mati rela untuk mati bagi Kristus. bagi Kristus. Tuhan, Tuhan, malam hari ini malam hari ini aku berdoa, aku berdoa, jadikan aku anak muda jadikan aku anak muda yang tidak takut yang tidak takut akan masa depan. akan masa depan. Aku tidak takut Aku tidak takut akan penganiayaan. penganiayaan. Aku tidak takut Aku tidak takut akan kelaparan. akan kelaparan. Aku tidak takut Aku tidak takut akan penolakan. akan penolakan. Tapi ini aku, Tuhan. Tapi ini aku Aku mau berdiri buat bangsa Indonesia. mau berdiri buat bangsa Aku mau Indonesia. berdiri buat generasiku. Aku mau berdiri buat generasi. Aku mau hidup sepenuhnya, Aku mau hidup sepenuhnya dituntun dan dipimpin, dituntun dan dipimpin supaya hidupku supaya hidup bukan aku lagi yang hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus tapi Kristus yang hidup di dalamku. yang hidup di dalam. Kau dengar Tuhan, kau dengar. Kau dengar, kau dengar. I sense the anointing is coming down on you right now. The glory cloud is coming down on you right now. Banyak dari saudara saat ini kamu akan merasakan ada pelukan dari kasih Yesus yang kamu gak bisa jelaskan dengan ungkapan kata-kata. Bahwa Tuhan menyertai kamu, bahwa penyertaannya sempurna atas hidupmu. Tidak pernah sekali-kali Dia biarkan kamu hidup dan jalan sendirian. Dia tidak pernah sekali-kali biarkan kamu berjalan sendirian. Oh, Rabba Sondro Totoro Sondoro Monde. Rima Noro Sotoro Monde. Penuhi right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Bahkan ada yang di belakang Tuhan. Let them feel the love of Jesus.
Let them feel the love of Jesus. Let them feel the love of Jesus. Right now, wash this place with the love of Jesus. Go shamandara lamandoro lomonshi dedebosha. Darah Yesus bukan hanya melayakkan engkau. Darah Yesus bukan hanya membasuh engkau. Darah Yesus bukan hanya mentahirkan engkau, tapi darah Yesus yang memberikan kepada engkau tudung. Darah Yesus melindungi engkau. Darah Yesus menguatkan engkau. Darah Yesus memampukan engkau. Darah Yesus menjadi sumber kemenanganmu. Aku berdoa, let there be a baptism of the blood of Jesus. A baptism of the blood of Jesus. A baptism of the blood of Jesus right now. Aku berdoa di dalam 3 hari conference ini Tuhan, Tuhan akan mulai taruh di dalam hati kami yang jadi panggilan kami. Tuhan mulai taruh di dalam hati kami beban untuk kota kami, untuk wilayah kami, untuk daerah kami. Kamu mulai taruh beban di dalam hati kami Tuhan. Kamu mulai taruh beban di dalam hati kami, supaya kami menangisi apa yang Tuhan tangisi. Kami merindukan apa yang Tuhan rindukan. Kami mengingini apa yang Tuhan ingini. Sherebo sharalamanda. Kondorolomonchi naralamondorolomonchi relelebosa. Rebo rataralamondorolomonchi. Shiralalamonde. Sherelebosa maranalamonchi. Shirananamonchi relelebosa rololomonde. Likotnosna kananamonchi releledia. Saya tadi lihat ada seseorang dari Lighthouse Blitar. Engkau ada di sini. And the Spirit of the Lord says bahwa Tuhan akan percayakan sekolah di Blitar. Kamu akan mengadopsi sebuah sekolah. And the Lord says mulai bangkitkan anak-anak kecil. The martyrs of these last days. Wherever you are, saya nggak tahu kamu ada di mana. God is opening schools for young people. Come on, kalau kamu terus berdoa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Speak to your people right now. This is a holy moment 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 now. It's a holy moment now. Ada seseorang di sini kamu hampir mati. Atau kamu gak jadi mati, kamu udah bilang sama Tuhan bahwa seluruh hidupku aku mau kasih buat Tuhan. I see the oil, I see the oil, I see the oil. Banyak dari saudara, the oil is flowing from your head right now. God is consecrating you. Ada seseorang di sini karena kamu Kristen, kamu diancam oleh keluargamu sendiri, bahkan kamu mau dibuang. Gak cuma dibuang, kamu mau dibunuh sama keluargamu sendiri. I see the oil of God, that anointing oil itu menudungi engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. No more fear in the name of Jesus. Malam hari ini takut sirna dari hidup kami. Not on the remnants, in Jesus name. Engkau berkata bahwa engkau tidak memberikan roh ketakutan kepada kami. But the spirit of love, joy, and a sound mind. The mantle of God's love. The mantle of God's love. Teman-temanku, engkau tahu bahwa tonight no turning back. There's no turning back. Because the glory is about to be released. Jadikan kami seperti Engkau, Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Engkau, Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Engkau, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau
penyembah saya lihat dia kasih mahkota dari daun buat saudara. Dia ada crown of victory. Itu mahkota kemenangan buat semua pemenang-pemenang perlombaan. Saya tahu malam hari ini dia memberikan kau mahkota kemenangan itu hari ini. Amin. Aku akan mengatasi semua kelemahanmu selama ini. Semua tantangan akan kau atasi. Bukan karena kekuatanmu, tapi kekuatan Roh Kudusnya yang dia berikan dalam kehidupan saudara hari ini. Dan saya percaya malam ini dia memberikan kemenangan buat semua kita. Amin. Kita percaya dan terima janji Tuhan malam ini. Amin. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kayak bersyukur kepadamu. Terima kasih buat malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Yang percaya katakan. Satu lagu praise terakhir kita closing hari ini. Lihatlah bintang, lihatlah apa itu. The best is yet to The best is yet to come. Yes, the best is yet to come. Haleluya. Saya percaya yang terbaik akan datang dari Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu kita nggak habis tenaganya malam ini, tapi sudah malam harus pulang. Yes. Kasih tepuk tangan di atas kepala saudara-saudara. Sama-sama nyanyikan. Come on. Lihatlah bintang di semesta, bintang yang bersinar Bagi siapa? bagi kita. Yang telah diberikan sangatlah berharga, janganlah sia-siakan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kaulah yang ku dapat, dan kaulah segala kau airah
Kalau saya bilang remnants, jawab revival. Oke, remnants. Revival! Oke, remnants. Revival! Di belakang jangan mau kalah. Remnants. Revival! Haleluya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali ke tempat duduk. Ada pengumuman. Oke, saya angel.